yang terdahulu, hendaknya ia yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini mengisahkan tentang para murid yang kasak kusuk, terlalu sibuk, terlalu mempertentangkan siapakah yang terbesar di antara mereka. Bayangkan, mantan atau bekas nelayan, penjual ikan, mantan pemungut cukai, kalau berkelahi siapa yang terbesar di antara mereka? Pasti ramai, pasti menarik, tidak ada ujung pohonnya. Apalagi ada bakar ikan bakar, ikan makan ikan, lalu 1-2 slopi. Ya, kalau orang mabuk, kalau berceritanya biasanya hal yang biasa-biasa, lalu pergi hal politik, lalu datanglah kembali kepada hal-hal yang rohani. Menarik. Maka mama-mama tidak heran kalau suami-suami pula ada lalu bahkan sampai pagi, karena mereka terlalu sibuk untuk mempertengkarkan, sibuk untuk memperbincangkan dari hal yang biasa-biasa, hal-hal politik, hal-hal yang menyangkut dengan kehidupan beragama. Kalau sampai pada hidup beragama itu makan waktu yang sangat panjang. Maka ketika kita lihat bapak-bapak pulang larut karena mereka terlalu membicarakan hal-hal di luar konteks diri mereka sendiri. Kita bisa lihat ketika para murid mulai mempertentangkan siapakah yang terbesar di antara mereka, karena sebelumnya mereka belum pernah menjadi besar, belum pernah menjadi orang nomor 1. Dan ketika mereka berjalan bersama Yesus dan mereka mulai mempertentangkan siapakah yang besar di antara mereka, dan memang jabatan ini sangat menggiurkan hati, sangat menarik hati, dan sangat didambakan oleh hati setiap orang. Yesus sangat mengerti gejolak hati. Yesus juga sangat mengerti apa yang diperdebatkan, apa yang diperbincangkan, apa yang menjadi kasak kusuk dari para murid. Dengan tegas dia mengajarkan kepada mereka untuk mencamkan baik-baik kriteria satu kepatutan, kriteria kepantasan, kriteria kebesaran seorang murid Tuhan. Dan di dalam kerajaan Allah, orang terbesar adalah dia yang senantiasa duduk paling belakang, duduk di barisan terakhir, yang siap sedia untuk menjadi pelayan bagi semua. Nilai teragung kerajaan Allah sebetulnya adalah semangat pemberian diri, semangat pengosongan diri, semangat kerendahan hati, semangat penyerahan diri yang tuntas demi keselamatan, demi kebahagiaan sahabat-sahabatnya. Dan contoh simbol yang paling pas terhadap sikap pelayanan, sikap kerendahan hati ini adalah sikap terhadap seorang anak kecil. Lambang dari situasi yang diremehkan, lambang dari situasi yang dijadikan nomor terakhir, kadang diobjekkan, dan kalau toh disayang, itu terjadi semata-mata karena rasa prihatin, rasa belas kasihan dari orang yang menganggap dirinya dewasa. Kita tahu bukan TikTok, kita lihat anak-anak kecil yang sudah mulai berbicara hal-hal yang besar, hal-hal yang harus dibicarakan oleh orang-orang dewasa. Kita sipin dia baik-baik, kita atur dia baik-baik, lalu dia mengatakan apa yang tidak sesuai dengan umur. Kita terlalu memaksakan anak-anak.
Dan ingat baik-baik, anak-anak adalah mereka harus bertumbuh sebagai seorang pribadi. Jiwa anak-anak bermain kejar-kejaran, bukan anak-anak yang dipaksakan untuk dewasa. Hati-hati. Jadi kadang-kadang ketika mereka dipaksakan seperti itu, kita orang tua tertawa, kita orang tua tepuk tangan. Atau bahkan hal yang lebih luar biasa, ketika mereka mulai mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya mereka ungkapkan, kita orang tua mulai senyum-senyum, bahkan kita tepuk tangan. Kalau dia masih sedikit keluarkan kata-kata yang seharusnya tidak dikeluarkan, kita orang tua mulai tepuk tangan, bahkan kita puji-puji di depan banyak orang. Kamu lihat begini-begini, nafas itu dia hebat. Ya, begitu-begitu tetap satu anak nama Nabal. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang dikasih Tuhan, kalau kita teliti sejauh kelayakan dan mutu kekristenan yang kita hayati dalam kehidupan kita setiap hari, dalam hidup kita dewasa ini terjadi satu perhitungan ekonomi yang sangat kuat, sehingga pelayanan, semangat pelayanan, semangat kerendahan hati siang hari mulai merosot. Kita juga lihat pelayanan juga sangat langka, bahkan sangat mahal di dalam perjalanan hidup kita. Di mana-mana orang mau melayani karena kuasa, di mana-mana orang melayani karena gengsi, di mana-mana orang mulai melayani karena keuntungan diri sendiri. Pelayanan yang kita temui sangat jelek, sangat tidak menarik, sangat melukai hati, sangat merusak hati. Kita lihat apalagi suksesi sekarang ini, banyak orang mulai mempertontonkan bahwa dia ini adalah pelayan-pelayan yang senantiasa memperhatikan hidup dari masyarakat. Mereka tidak pernah kita lihat tiba-tiba dia bilang dia suka melayani, dia suka menjadi orang yang memperhatikan. Maka kita ingat betul-betul apa yang dipesankan oleh Paus Fransiskus. Pelayanan bukan dari jauh, tapi pelayanan yang menyentuh hati. Pelayanan yang menyentuh, artinya pelayanan yang selamat orang. Artinya dia melihat, menyentuh. Jadi kalau pelayanan tanpa menyentuh, itulah bukan pelayanan yang sebetulnya, itu munafik. Jadi kita harus berani keluar dari kesombongan, berani keluar dari ego pribadi kita pergi untuk berjumpa, bukan kita hanya titik-titik, lalu kemudian foto lalu kita wartakan ke segala zaman, wartakan segala media bahwa kami sementara memperhatikan, kami membantu. Itu bukan pelayanan, itu adalah kesombongan, orang mau mencari kuasa. Tapi pelayanan yang sebetulnya adalah pelayanan yang menyentuh, yang seperti Paus Fransiskus, dia tidak pernah takut, dia buka kaca itu besar-besar, lalu dia menyentuh tangan-tangan setiap orang. Itu pesan yang Bapak Paulus sampaikan kepada kita. Kita harus menyentuh tangan-tangan yang tidak pernah disentuh. Itu pelayanan yang sebetulnya. Bahkan di dalam gereja kita sendiri, kita lihat bahwa kekuasaan mendapat tugas dan panggilannya yang otentik justru ada di dalam pelayanan itu sendiri. Orang yang berkuasa adalah orang yang siap untuk melayani semua. Kita semua dipanggil untuk tugas pelayanan. Banyak kali kita juga tidak melayani dengan baik. Banyak kali kita tidak menjadi pelayan-pelayan yang menggembirakan, pelayan-pelayan yang membawa kabar sukacita. Semangat pelayanan ini kalau kita lihat yang pura dari wajah gereja, bahkan kita boleh bilang gereja dewasa ini gereja yang penuh dengan kesuraman. Atau kalau kita bersemangat itu hanya untuk kuasa, untuk satu keuntungan, bahkan untuk agar kita diakui. Untuk pelayanan kita masih bersikap risih, kita juga masih bersikap segan,
bahkan kita sering menghindar, bahkan kita sering lari dari pelayanan itu sendiri. Kita semangat di awal, tapi dalam perjalanan kita mulai lari dari pelayanan itu sendiri. Salib pelayanan dan salib pengorbanan masih harus kita perjuangkan, masih harus kita hidupi, masih harus menjadi jiwa dari kita yang menamakan diri orang-orang Kristen. Kita jangan lari dari salib. Semakin kita lari dari salib, kita akan kehilangan kehidupan, kita akan kehilangan kebahagiaan, bahkan juga kita akan kehilangan keselamatan itu sendiri. Marilah kita terus melayani dengan hati, kita terus melihat semua yang kita temui dengan hati, hati-hati dengan hati. Kalau kita tidak mau merusak hati pelayanan itu sendiri, mari kita terus bergandengan tangan, kita terus melihat setiap hati yang kita temui di dalam perjalanan hidup kita. Bukan hanya kita menceritakan tentang apa yang kita lihat, tetapi kita menceritakan apa yang telah kita sentuh, apa yang telah kita raba, apa yang telah kita gandeng untuk berjalan bersama-sama. Kita semua bangkit berdiri, kita